saya sedikit boleh flashback ke belakang ya Mas. Mungkin dari sekian banyak manajer saya yang pendidikannya nggak terlalu tinggi. Baik Mas, terima kasih, selamat siang. Saya bekerja di hotel mulai dari tahun 95. Waktu itu saya mulainya dari bidang housekeeping Mas. Karena saya menyadari bahwa saya tidak memiliki pengalaman yang khusus di bidang perhotelan seperti saat ini ya Mas, yang banyak lulusan dari ANTA, dari pariwisata dan lain sebagainya. Jadi saya juga menyadari karena posisi saya yang tidak memiliki keterampilan tersebut, jadi saya memulainya memang benar-benar dari bawah, dari seorang roommate waktu itu. Yeah. Kalau untuk jadi seorang general manager, dimulainya dari tahun 2010-an ya Mas. Tetapi sebelum itu kan ada proses-prosesnya itu. Jadi saya dari roommate dulu, kemudian saya pindah sebagai seorang junior manager, merantau ke Kalimantan, kemudian dari Kalimantan di situ ada beberapa posisi yang harus saya lalui Mas, dari seorang junior supervisor kemudian menjadi senior sampai kemudian asisten manajer dan akhirnya jadi manajer. Itu prosesnya lama banget Mas. Nah baru kemudian di 2010 ada posisi sebagai seorang hotel manager yang ya hampir samalah pekerjaannya, hanya sedikit kalau hotel manager lebih ke operasional. Itu di tahun 2010 Mas. Kemudian ada posisi peralihan, kemudian posisi itu kosong, akhirnya saya ambil. Oke, kalau harus ada Mas, sesuatu yang dalam diri kita. Saya memang memiliki ya Mas, kalau ada orang yang butuh pertolongan dan saya bisa membantu, whatever itu saya merasa hidup saya berarti. Saya merasa senang kalau bisa meringankan kesulitan atau beban orang lain. Dan itu adalah sebenarnya yang saya tidak sadari fondasi dasar dari sebuah hospitality. Kan industri hospitality kan sebenarnya kan kalau ditranslatekan kan perjamuan ya Mas ya, industri perjamuan. Jadi bagaimana kita menjamu. Nah saya yaitu tadi memang sudah dari panggilan hati Mas. Jadi kalau misalnya saya bekerja dan saya bisa membantu orang apabila mereka ada kesulitan atau ada masalah, orang yang saya bantu itu merasa senang, maka perasaan itu pun juga akan menjalar dalam diri saya dan itu menjadikan saya kayak jadi semangat gitu Mas, kayak ngecas gitu loh. Nah, jadi dasarnya memang dari sananya saya memang sudah senang untuk kita untuk bekerja atau bergerak kalau bisa membantu orang gitu Mas. Mungkin saya sedikit boleh flashback ke belakang ya Mas. Mungkin dari sekian banyak manajer saya yang pendidikannya nggak terlalu tinggi. Bukan saya tidak pengen sekolah tinggi Mas, tapi waktu itu karena kondisi ekonomi, saya masih punya adik banyak, jadi saya harus ngalah dengan kondisi itu. Tetapi saya punya semangat, punya cita-cita
meskipun pendidikan saya tidak tinggi, saya harus tetap jadi orang. Nah, jadi yang menjadikan ini Mas, proses seperti ini ya kita harus mau belajar, karena sesungguhnya belajar itu kan tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, siapapun bisa menjadi guru kita. Jadi saya selalu terapkan di dalam diri saya, Mas, siapapun orang yang saya jumpai, entah itu staf di bawah saya, entah itu tukang parkir, entah itu siapapun, Mas, tamu-tamu, bagi mereka saya anggap mereka adalah guru buat saya gitu. Karena sesungguhnya pertemuan itu tidak terjadi begitu saja, Mas, tapi memang itu sudah diatur. Jadi siapapun yang datang dengan saya yakin Allah itu memang mempertemukan untuk saya mengambil apa kira-kira ya, entah itu pelajaran, entah itu ilmu yang bisa saya praktekkan, yang saya bisa nukil, entah dari statement, entah dari tingkah lakunya. Jadi yang bisa menjadikan kita seperti ini adalah jangan menjadi diri kita ini sudah merasa lebih gitu. Selalu memposisikan diri kita itu seperti gelas kosong, Mas. Kalau gelas kosong kan diisi bisa bisa terisi ya. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah merasa penuh, ya kalau diisi tumpah. Nah, jadi prinsip saya seperti itu, Mas. Katakan sampai detik ini pun saya masih belajar. Tadi karena saya menyadari bahwa saya memiliki keterbatasan di dalam bidang akademik, tapi mungkin saya boleh share, Mas, karena kita ini bekerja di bidang industri praktisi ya, Mas ya. Selain akademik, mungkin yang lebih dinilai adalah pengalaman. Nah, mungkin karena tadi yang saya sampaikan bahwa saya berasal benar-benar dari level bawah, jadi saya punya pengalaman bagaimana level bawah ini bekerja, kemudian ritmenya seperti apa, bebannya seperti apa, sehingga saya pun ketika memberikan pekerjaan atau beban kepada mereka, saya juga tahu, saya bisa mengukur karena saya dari bawah kan, Mas. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling utama selalu belajar. Jangan pernah saya sudah manajer, saya tidak ada, Mas. Di atas langit masih ada langit. Sampai sekarang dengan usia saya mau ngomong malu ya, Mas, tapi saya harus ngomong ya. Jadi usia saya yang sudah setengah abad ini, Mas, saya masih tetap belajar. Dari apapun, membaca buku, kemudian sekarang pun saya harus ngikutin teman-teman YouTube pun saya harus belajar. Kemudian informasi-informasi apapun, kalau orang Jawa bilang harus titen ya, Mas ya. Titen terhadap apapun, terhadap kondisi alam, perilaku. Nah, ketika kita titen, kita bisa mengambil pelajaran dari hikmahnya. Itu. Mata pisau itu harus selalu diasah. Yeah. Baik, jadi gini, Mas. Sebenarnya justru pelayanan ini sekarang justru malah sudah diadopsi ya, Mas ya, oleh beberapa industri seperti di perbankan, kemudian di rumah sakit. Makanya sampai kadang sekarang di rumah sakit itu ada kotak saran. Itu karena saking pentingnya menservis pelanggan ya. Jadi ibaratnya kita aja lah, Mas, kalau kita datang ke satu tempat, kemudian kita merasa kita melakukan traveling sendiri, tidak ada saudara, kadang kita kan merasa asing ya. Tapi bagaimana perasaannya, Mas, kalau tiba-tiba ada orang yang mengenal kita dengan cara menyebut nama, terlebih-lebih kalau orang itu tahu apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, pasti Mas merasa wow gitu, dan itu sangat manusiawi banget. Nah, kemudian ketika seseorang itu merasa kebutuhannya dilayani, ketika seseorang itu happy, Mas, maka dia adalah ibaratnya marketing buat kita. Dari mulut ke mulut itu jauh lebih efektif dan lebih murah biayanya.
Karena kita tahu dalam satu perusahaan yang namanya biaya marketing itu pasti budgetnya paling tinggi. Nah, untuk itu makanya pelanggan bagi saya adalah satu marketer atau satu sales yang luar biasa. Saya tidak membayar, justru saya yang mendapatkan income. Tapi intinya yaitu tadi, bagaimana membuat mereka happy. Karena kalau mereka happy, mereka pasti akan cerita dan merekomendasikan tanpa kita suruh loh Mas ya. Begitu juga kalau kita membuat kecewa. Karena karakternya manusia Mas. Kalau kecewa biasanya saya menyampaikan dengan orang terdekat. Kadang perasaan kecewa itu masih belum tuntas. Masih ngomong lagi Mas. Sudah orang yang kedua ini, selain di lingkungan keluarga, mungkin ke teman-teman komunitas, rasanya ini masih ada yang ganjel. Masih belum ngomong lagi Mas. Jadi bedanya kalau orang yang seneng Mas, paling kita ngomong ke keluarga, kemudian ngomong ke sahabat, ngasih rekomendasi, sudah. Tapi kalau orang kecewa bisa banyak, dan makanya kita itu yang bagi saya kunci yang paling utama, bagaimana kita menservis pelanggan itu sebaik mungkin. Dan yang paling penting Mas, kuncinya tulus. Ya, bukan standar, oh ini kalau hotel itu harus begini, jangan seperti itu. Dan itu saya terapkan ke semua staf yang bekerja di tempat saya Mas. Yeah. Maksudnya berarti bisa dikatakan memberikan pelayanan dari hati yang tulus. Senyum pun juga harus tulus, bahasa language, body language kita juga harus tulus. Nah seperti itu, mata juga harus tulus Mas. Itu akan, energi itu pasti akan diterima dengan tulus. Yeah. Yang pertama kita harus tahu atau apa ya Mas, karakter tamu. Kalau menurut yang pernah Ibu pelajari, sesungguhnya kita tuh punya 4 karakter. Ada orang yang pendiam, ada yang orang suka komunikatif, ada orang yang tipenya cuek, kemudian ada yang nun sewu yang tipenya yang memang suka merintah. Kalau kita sudah tahu 4 karakter ini, maka kita bisa memposisikan di mana kita pada saat menghadapi orang dengan tipikal yang seperti ini ya. Kalau misalnya tipikalnya orangnya yang suka komunikatif atau complainant, suka komplain, ya kita jangan argue gitu. Kita dengarkan gitu, dan bisa memberikan penjelasan mungkin secara detail ya. Tapi kalau yang komplain tadi tipikalnya orangnya cuek, artinya seperti Frozen itu ya Mas ya, dingin gitu ya, ngomongnya cukup 1-2, maka kita pun juga ketika memberikan penjelasan dan solusinya juga cukup singkat Mas gitu. Tetapi itu benar-benar akurat untuk bisa menyelesaikan apa yang beliau komplainkan. Jadi supaya kita bisa ibaratnya selaras nyambung gitu. Karena nanti Mas, kalau kita bertemu dengan orang yang suka bercerita, suka narasi panjang, terus kita cuma jawabnya 1-2, maka kesan yang didapat dari tamu ini kok manajemennya kok kok sombong ya, kok pelit ngomong. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang suka strict point gitu, kita ngomongnya panjang, dia lelah Mas nanti. Jadi harus mengetahui karakter itu. Oke. Kalau saya selalu bukan tantangan sih Mas ya, lebih kepada untuk kita lebih berkembang, lebih ini. Karena kalau tantangan ditantangi kita udah berat gitu ya. Bagaimana kita lebih berkembang, lebih ini. Jadi begini, Hotel Sari ini sebelumnya memang sudah diperuntukkan sebagai usaha di bidang perhotelan, tetapi memang konsepnya konvensional. Kalau sekarang kita memang berubah konsep, kepingin yang lebih lebih family. Jadi lebih kepada kita utamakan yang memang Muslim friendly lah ya. Jadi tamu-tamu yang stay di kita ini memang benar-benar yang family inti gitu.
selain dengan segmen marketnya yang sebenarnya itu sudah ada, itu juga dengan timnya Mas, dengan karyawan. Karena tidak semuanya mereka bisa satu frekuensi selaras gitu. Wah, kerja di hotel katakan syariah gitu, angel dan lain sebagainya gitu. Tetapi saya punya keyakinan Mas bahwa kalau kita memang bekerja sesuai dengan tuntunan yang Allah sudah kehendaki atau yang diberikan, maka insya Allah itu akan dijamin gitu. Jadi ya tantangannya bagaimana tadi berkembangnya, merubah image, kemudian membentuk pasar, kemudian meyakinkan pasar gitu loh. Meskipun hotel kita ini memang muslim friendly atau syariah, tapi untuk pelayanan, kebersihan, kemudian standarnya yang lain juga sama kok gitu loh. Bukan berarti terus kita persulit, tidak gitu. Jadi kalau untuk kenapa bergabung, karena memang sebelumnya kan saya juga memegang ini dengan nama properti yang lama dari mulai proyek Mas ya. Ya ibaratnya kayak Mas, kayak my baby gitu. Jadi saya mulai ikut kontribusi mulai hotelnya belum jadi, masih proyek, masih belum ada tamu, persiapan ini itu macam-macam gitu Mas. Jadi seolah-olah ada bagian dari hidup saya yang sudah saya bagi di sini. Nah itu, jadi saya sih seperti tidak bekerja, tapi seperti ini adalah tempat memang second family, ya memang rumah keluarga buat saya gitu. Ada soul, ada Mas, hubungan emosi di sini. Nah itulah kenapa saya merasa nyaman, kemudian merasa ya properti ini ya seperti saya nge-build dari bawah gitu, ada hubungan emosionalnya. Nah gitu. Kalau keinginan saya sebenarnya di usia saya yang nggak muda lagi Mas, ya saya sih pengen bahwa pengalaman saya ini bisa saya bagi ke siapapun, terutama ke tim saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga ya. Kemudian kalau pencapaiannya Mas, kita tetap harus sisi profesional ya Mas ya. Artinya bahwa kita ini diberikan satu amanah oleh yang punya hotel, bagaimana usaha ini bisa menguntungkan ke semua pihak. Kepada yang pemilik hotel, dia merasa bahagia karena dia punya usaha, ada profit. Kepada karyawan, dia juga bahagia karena dia bekerja dan itu bisa bisa untuk menghidupi keluarga. Jadi di sini saya sebagai yang di tengah-tengah sebagai bandulnya ya Masnya, saya sangat bahagia sekali kalau saya bisa menyenangkan semua pihak. Itu yang tujuan secara Mas, secara physically-nya, secara yang kelihatan materinya. Tetapi secara batinnya ya saya nggak mungkin kan mau jadi GM terus gitu sampai kapan. Ya saya pengen apa yang saya bisa, saya pengen berbagi dan ada penerus-penerus dengan manajer-manajer yang baru, GM baru yang punya karakter. Saya pengen sebenarnya utamanya dari satu profesi itu kalau kita ikhlas Mas ya, kita ikhlas menjalankan, kita tulus menjalankan, ya insya Allah yang namanya derajat rezeki itu pasti akan ngikuti. Nah itu yang saya sih pengennya berbagi seperti itu gitu loh. Karena kan memang dunia di perhotelan itu sangat rawan sekali dengan yang namanya Mas, iming-iming, kemudian macam-macam yang sifatnya lebih kepada materi. Yang nampak itu sih. Jadi padahal sebenarnya materi itu kan sifatnya cuma sementara aja. Sukses atau tidak itu sebenarnya kan orang lain ya yang menilai Mas. Kan saya nggak bisa mengklaim diri saya sukses dan ini.
Tetapi kalau saya prinsipnya adalah semua pekerjaan itu berarti orang itu percaya dengan saya. Dan saya mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, Mas. Saya tidak pernah bermimpi untuk saya seperti ini, tidak. Apapun pekerjaan saya, mulai saya dulu dari roommate ya Mas, jadi bersihin kamar mandi, making bed, buang sampah, itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Apa yang terbaik yang bisa saya lakukan, dalam arti yang terbaik di sini tidak hanya masalah kita manner aja, tapi yang terbaik juga skill, juga kemampuan. Kita harus diasah terus, Mas. Jangan merasa puas. Hiptan. Mungkin sebagian orang ada ya Mas ya. Kalau saya itu agak kesulitan. Jadi ya mungkin me time saya itu sederhana Mas. Di rumah pakai daster, nonton film kartun sama cemilan. Karena kalau saya mau ibaratnya menyempatkan untuk kita jalan-jalan juga kadang waktunya sangat terbatas. Terus mau ketemu keluarga juga karena kami memang tempat tinggalnya beda kota. Jadi ya itu tadi Mas, me time-nya cukup di rumah, menikmati benar-benar waktu nonton film kartun atau film humor Mas, saya suka sambil nyangking camilan. Itu aja. Sobat Idebis, jangan lupa like, comment, and subscribe program acara Cakep di channel YouTube idebis.id. Cara kerja pariwisata cakep.